السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum sekalian, ya, menjaga dan melindungi kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang riba. Akan tetapi sebelum membahas tentang masalah riba, kita membahas sedikit tentang iqalah. Ya, tentang iqalah. Apa yang dimaksud dengan iqalah? Iqalah itu artinya adalah membatalkan, faskhun. Ya, membatalkan transaksi jual beli yang telah dilaksanakan oleh penjual dan pembeli dengan kerelaan keduanya. Ya, itulah iqalah. Ya, membatalkan, ya, transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang mana keduanya itu sebelum sudah ridha. Ya, kenapa terjadinya iqalah ini, pembatalan transaksi ini? Ya, karena adanya penyesalan, ya, salah satu dari kedua belah pihak atas akad jual beli itu, atau pembeli merasa dirinya tidak membutuhkan barang atau merasa tidak mampu membayar, ya, membayar harganya. Maka kedua belah pihak menerima pembatalan transaksi jual beli yang menjadi miliknya tanpa penambahan, ya, dan pengurangan. Dan iqalah ini disyariatkan oleh agama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menganjurkannya. Nabi SAW bersabda, "Man aqala musliman bay'atahu aqalahu Allahu athratahu yaumal qiyamah." Barang siapa menerima pembatalan jual beli seorang muslim, maka semoga Allah SWT membatalkan, memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Ya, jadi inilah iqalah. Ya. Jadi orang yang menerima iqalah, pembatalan jual beli, ya, seorang muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Nah, inilah tentang masalah iqalah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan bab mengenai riba. Ya, riba. Secara bahasa, riba ini artinya adalah tambahan. Ya, secara bahasa riba ini artinya adalah tambahan. Dan riba secara syariat, ya, riba secara syariat adalah
tambahan, ya, tambahan pada salah satu barang barter. Tambahan pada salah satu barang barter yang sejenis. Tambahan pada salah satu barang barter yang sejenis, tanpa ada kompensasi, yang menjadi imbalan tambahan tersebut. Ya, secara syariat riba adalah tambahan ya pada salah satu barang barter yang sejenis tanpa ada kompensasi yang menjadi imbalan tambahan tersebut. Nah, riba ini jelas ya diharamkan oleh Islam. Ya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW telah menyebutkan akan keharamannya. Bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Ya, Al-Baqarah ayat 278. Ya, Al-Baqarah ayat 278. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kalian adalah orang-orang yang beriman." Dan Allah mengancam orang yang bergelut dengan riba dengan ancaman yang paling berat. Ya, bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan, yang mengambil riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Ya, Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya adalah bahwa mereka, orang-orang yang mengambil riba ini, mereka tidak akan bangkit dari kuburnya pada hari kiamat kecuali seperti orang kesurupan. Ya, seperti orang yang kesurupan. Hal ini disebabkan karena apa? Perut mereka itu buncit akibat makan riba di dunia. Ya, mereka itu ketika berbangkit pada hari berbangkit itu seperti orang yang mengalami kesurupan. Karena apa? Karena perutnya buncit akibat makan riba di dunia. Nabi SAW memasukkan riba ini di dalam dosa-dosa besar. Dan Nabi melaknat orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah riba dalam kondisi apapun. Ya, Nabi SAW melaknat. Ya, sebagaimana hadis Jabir bahwa Nabi SAW melaknat akilar riba, orang yang makan riba, mu'kilahu, yang memberikannya,
katibahu, yang menulisnya, syahidaihi, dua saksinya. Nabi mengatakan hum sawa, mereka itu sama semuanya. Dan umat Islam telah sepakat akan keharaman dari riba ini. Ya. Dan banyak hikmah ya dari pengharaman riba ini. Karena ketika kita bermuamalah dengan muamalah riba, ini akan membuat kita bersikap egois. Ini membuat kita menjadi orang yang tamak untuk mengumpulkan harta, untuk mendapatkan harta dari jalan-jalan yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Maka ketika Allah dan Rasulnya mengharamkan kita riba, ini adalah merupakan bentuk rahmat bagi manusia. Karena di dalam riba ini terkandung satu tindakan mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Karena pemakan riba memakan harta orang-orang, namun orang-orang itu tidak mendapatkan keuntungan apapun sebagai ganti darinya. Sebagaimana riba menyebabkan menumpuknya harta dengan cara merampok harta orang-orang miskin dan membuat pemakan riba terbiasa untuk bermalas-malasan, berleha-leha, menjauhkan dirinya untuk berusaha, untuk bekerja dengan usaha-usaha yang halal, ya, usaha-usaha yang berguna. Dan kemudian riba ini menjadi pemutus hubungan baik di antara kita. Dan juga riba ini akan menutup pintu pinjaman yang sesuai dengan syar'i. Ya, pinjaman yang baik, al-qardul hasan. Dan riba ini menjadikan kelompok pelaku ribawi ini akan menguasai harta benda umat Islam. Ya, kelompok pelaku riba ini akan menguasai ekonomi negara. Maka ini jelas kemaksiatan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun riba ini membuat harta pemakannya itu, yang memakan riba itu hartanya makin banyak, tapi Allah menghapus keberkahan dari riba ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba, yaitu menghapus keberkahan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, Al-Baqarah ayat 276. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, tentang masalah riba. Ya, riba itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ribal fadli. Ya, ribal al-fadli. Kemudian yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Ya, riba an-nasi'ah. Yang pertama adalah riba fadl, yang kedua adalah riba
an-nasi'ah. Ya, ribal fadl. Ini yang pertama. Yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Apa yang dimaksud dengan ribal fadl? Ya, ribal fadl. Riba fadl yaitu tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis. Ya, tambahan, ya, al-fadlu fi makilin, tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis, ya, bijinsihi, baik yang ditakar maupun yang yang ditimbang. Ya, tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis. Contohnya riba fadl yaitu tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis, ya. Barter itu adalah jual beli barang. Ya. Ya. Riba fadl adalah tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis. Misalnya, seseorang membeli 1000 sak gandum dari orang lain. Ya, seseorang membeli 1000 sak gandum dari orang lain dengan gandum, ya, dengan gandum yang sebesar 1200 sak. Ya, seorang membeli 1000 sak gandum, ya, dari orang lain dengan gandum yang juga sebesar 1200 sak. Nah, kedua belah pihak ini melakukan serah terima kedua barang itu dengan barter, sak, ya, gandum dengan gandum. Ya, di majelis akad. Namun ada tambahan, yaitu 200 sak gandum. Ya, ini sebagai tambahan. Maka ini adalah merupakan riba. Beli 1000 sak gandum, kemudian dia mendapatkan, ya, membeli dengan 1000 sak gandum, kemudian dia mendapatkan 1200 sak. Ya, adanya, ya, penambahan di sini 200 sak. Jadi kalau sejenis dia harus memang betul-betul harus sama. Ya, timbangannya harus sama. Ya, 20 kilo, ya, ditukar dengan 20 kilo, 10 kilo dengan 10 kilo. Tidak boleh ditukar 10 kilo beras kemudian dia mendapatkan 12 kilo beras. Nah, 2 kilonya itu ada yang penambahnya, itulah riba. Ini disebut dengan riba fadl. Ya, tambahan pada salah satu dua barang barter yang sejenis. Ya. Ya, beras dengan beras, gandum dengan gandum harus sama takarannya. Kalau ada perbedaan dalam timbangannya, maka itu adalah riba fadl. Ya, riba fadl yaitu tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis. Nah, hukum riba fadl ini adalah haram.
Ya, dan riba fadl ini ada pada 6 komoditi. Ya, riba fadl ini, yaitu yang sejenis ini, itu pada 6 komoditi. Yang pertama adalah emas. Yang kedua adalah perak. Yang ketiga adalah beras gandum. Yang keempat, gandum kering, yaitu gandum yang berkulit. Yang keenam adalah kurma. Ya, kelima adalah kurma. Yang keenam adalah garam. Ya, bila salah satu dari keenam komoditi ini dijual dengan jenisnya sendiri, maka haram ada penambahan dan kelebihan di antara keduanya. Ya, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bimithlin yadan biyadin. Faman zada aw istazada faqad arba al-akhidhu wal mu'ti sawaun." Emas itu dengan emas, perak itu dengan perak, beras gandum dengan beras gandum, gandum kering yaitu gandum berkulit dengan gandum kering, gandum berkulit, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Takarannya yang sama rata dengan takaran yang sama rata. Tangan dengan tangan, yaitu kontan. Ya, tangan dengan tangan, yaitu secara kontan. Maka siapa menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Penerima dan pemberi adalah sama. Ya, maka dia telah melakukan riba. Penerima dan pemberi adalah sama. Nah, dikiaskan kepada 6 komoditi ini adalah segala komoditi yang bersekutu dengannya dalam illat. Ya, illat adalah makna yang mana hukum terkait dengannya, baik ada dan tiadanya. Ya, illat itu adalah makna yang mana hukum terkait dengannya, baik ada dan tiadanya. Ya, dan hendaknya illat ini menjadi faktor pemersatu dari dua sifat. Dan illat ini adalah sesuatu yang hukum cabang tegak berdiri dengannya. Ya, jadi dikiaskan kepada 6 komoditi ini adalah segala komoditi yang bersekutu dengannya dalam illat, sehingga penambahan padanya juga haram. Ya, illat riba. Ya, illat riba pada komoditi ini adalah takaran. Ya, makil, takaran, dan mauzun, wazan, timbangan. Ini dia illatnya.
bila ditakar, bila ia ditimbang, maka penambahan dilarang. Ya, penambahan dilarang untuk semua komoditi yang ditakar dan ditimbang. Ya, semua. Misalkan beras itu kan ditimbang, jadi barter antara beras dengan beras. Ya, apa saja yang ditimbang, yang ditakar, yang sama-sama satu jenis dia, kemudian ada penambahan ketika melakukan barter ini, tukar menukar barang yang sejenis ini, ada penambahan, maka itu masuk kepada riba fadl. Ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah 6 komoditi ini: emas, perak, beras, gandum, gandum kering, kurma dan garam. Akan tetapi komoditi-komoditi yang lainnya apabila dia sama-sama ditakar, ya, dia ditakar, ditimbang, maka apabila adanya penambahan ya padanya, ya, maka ini termasuk bagian daripada riba fadl. Ya. Dan ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, inilah pembahasan kita tentang masalah riba fadl. Ya, riba fadl. Yaitu riba fadl ini adalah tambahan pada salah satu dari 2 barang barter yang sejenis. Ya, insyaallah nanti kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Ya, yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita, ya, mengenai ya permasalahan tentang riba, dan kita masih di dalam pembahasan mengenai macam-macam riba, yaitu riba fadl dan yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Ya, kita masih membahas tentang riba fadl. Ya, insyaallah nanti ke depan kita akan masuk kepada yang kedua, yaitu riba an-nasi'ah. Ya. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Bila ada kebaikannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada keburukannya ini datangnya dari diri Ustaz sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.